Apakah mungkin ya pembangkit nuklir di Indonesia? Kita tentu tidak bisa terus bertahan pada sumber energi yang berbasis fosil ya. Ya. Karena sebenarnya Indonesia sudah memasuki era riset nuklir itu sejak dekade 50-an loh. Negara yang paling maju dalam bidang riset nuklir, riset dan teknologi nuklir itulah Indonesia. Kekhawatiran tentang resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah di dalam mengelola teknologi berisiko tinggi ini gitu. Memang nuklir itu menjadi salah satu alternatif yang sangat sangat tempting gitu ya, sangat sangat menarik ya, sangat menggiurkan lah. Halo sahabat OMB, obrolan Mejabundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Di penghujung hari ini ya, di menjelang maghrib, kita akan berbicara ringan dengan Associate Profesor Zulfikar Amir. Halo Bung Zulfikar Amir, Bung Aso. Terima kasih Pak Mildi, ya udah diundang. Aduh. Ini kita hari ini bicara tentang energi. Jadi sejak peristiwa perang Rusia Ukraina, kemudian juga terjadi krisis energi di dunia ini, dan orang terus mencari pilihan-pilihan energi, dan juga climate change ya, perubahan-perubahan iklim juga orang terus mencari bentuk-bentuk energi yang terutama energi baru dan terbarukan. Dan hari ini kita mencoba mengobrol tentang teknologi nuklir. Tentunya teknologi ini bagaimana sebagai sebuah alternatif untuk mengantisipasi krisis energi di bumi tercinta kita ini. Nah, hari ini Bung Aso akan bercerita tentang itu ya, tentang teknologi nuklir. Dan kita pernah nih, Pak Habibie almarhum punya ide itu ya di Rembang waktu itu ya, untuk kita bikin pembangkit tenaga nuklir, dan belum realisasi sampai sekarang. Nah, gimana kita meneropong, membahas apakah mungkin ya pembangkit nuklir di Indonesia, Bung Aso? Ya, terima kasih Bang Meldi. Ini satu isu yang sangat penting tetapi sangat jarang dibicarakan ya. Karena kalau kita lihat tentang permasalahan energi di Indonesia, kita tentu tidak bisa terus bertahan pada sumber energi yang berbasis fosil ya. Jadi mau tidak mau Indonesia harus mulai sekarang terus mencari alternatif energi yang baru dan terbarukan, di mana salah satu jenis energi yang masuk dalam kategori ini itu adalah energi nuklir. Ya kan? Dan kalau kita lihat dalam sejarah pembangunan di Indonesia, energi nuklir itu bukan satu hal yang baru sama sekali. Karena sebenarnya Indonesia sudah memasuki era riset nuklir itu sejak dekade 50-an loh. Ya. Jadi Indonesia itu punya sejarah panjang di dalam sektor penelitian nuklir, penelitian dan pengembangan teknologi nuklir. Ini momentumnya 50-an LIPI kali ya, atau apa dulu yang awalnya Bung Karno bikin? Jadi ceritanya itu berawal dari peledakan bom hidrogen oleh Amerika Serikat di Laut Pasifik tahun, saya lupa, tahun 54 kalau nggak salah, atau 55 gitu ya. Yang kemudian membuat negara-negara yang berada di Pasifik itu sangat khawatir terhadap dampak radiasi dari peledakan bom ini gitu, ya kan? Ya salah satunya tentunya Cina yang kemudian akhirnya
melakukan riset dengan mendapatkan bantuan dari Rusia yang kemudian mereka pakai tadinya untuk mengembangkan energi nuklir yang kemudian dipakai untuk mengembangkan bom nuklir ya kan? Dan akhirnya mereka berhasil meledakkan bom nuklir tahun 1964 sehingga Cina bisa masuk ke dalam kelompok negara pemilik senjata nuklir ya kan? Nah, Indonesia masuk ke energi nuklir itu berawal dari hal yang sama sebenarnya. Jadi pada saat pasca peledakan bom hidrogen di Pasifik itu, Presiden Soekarno sangat concern, sangat prihatin dengan dampak radiasi setelah tentunya setelah melihat apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki kan. Dan akhirnya dia menyuruh satu orang untuk mencari tahu dan menyelidiki apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengurangi dampak itu. Dan orang yang ditunjuk itu adalah Dr. G. Siwabesi. Dr. G. Siwabesi adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia lah pada saat itu. Dia mendapatkan dia seorang dokter dan mendapatkan pendidikan bidang radiasi kesehatan bidang radiologi kalau nggak salah di bidang radiologi radiologi kesehatan dari Inggris yang kemudian akhirnya ditunjuk sama Pak Bung Karno untuk memimpin satu tim untuk melihat kemungkinan Indonesia membangun kapasitas pengetahuan terkait dengan nuklir. Ya. Dan itu terwujud melalui satu lembaga kecil bernama Lembaga Tenaga Atom. Itu tahun 1957 loh. 1957. Jadi Lembaga Tenaga Atom ini didirikan oleh Pak G. Siwabesi atas restu dari Bung Karno, yang kemudian akhirnya berujung pada upaya untuk penguasaan teknologi nuklir untuk kepentingan perdamaian. Kepentingan damai ya. Nah, dan pada saat itu Amerika sedang melakukan kampanye Atom for Peace program yang diluncurkan oleh kalau nggak salah Eisenhower ya tahun 50-an, yang kemudian terwujud di dalam pemberian teknologi ke negara-negara yang berminat untuk mengembangkan energi nuklir. Jadi pada saat pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara yang sangat khawatir dengan apa yang dilakukan Amerika di Jepang, dan mereka berlomba-lomba untuk menguasai senjata nuklir. Ya kan? Tapi kemudian dibelokkan sama Amerika Serikat karena mereka lihat bahwa sebaiknya teknologi ini digunakan untuk kepentingan perdamaian dunia. Dan ada satu peluang di mana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit energi, ya kan? Dan itu yang kemudian dikampanyekan oleh Eisenhower melalui program Atom for Peace. Oke. Ya kan? Nah, pertama ini di laboratoriumnya di Indonesia di mana? Nah, jadi Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat lepas dari fakta bahwa waktu itu Indonesia itu lebih condong ke China dan ke blok timur kan lah. Tapi kemudian kita tetap mendapatkan bantuan dari Amerika, dan laboratorium yang pertama yang dibangun dalam rangka Atom for Peace program itu ada di sampingnya ITB. Oh, yang Batan ya. Nah, benar. Itu pertama tuh. Jadi kalau nggak saya lupa namanya, nama reaktornya. Mark II kalau nggak saya lupa ya. Dan dekat Taman Hewan kan? Betul. Dan reaktor yang sama itu diberikan ke beberapa negara lain termasuk Korea dan Jepang. Jadi Indonesia memulai riset nuklir itu tidak jauh setelah Jepang mulai dan bareng sama Korea tahun 50-an akhir. Ya kan? Yang kemudian terus berkembang. Dan tahun 65 ada upaya dari Bung Karno untuk mengembangkan bom nuklir juga pada saat itu. Rencananya waktu itu dia meminta
bantuan dari Cina, ya. Jadi dia ngomong sama Deng Xiaoping, dia bilang bisa nggak kalian membuat satu lagi bom atom yang kemarin udah diledakin, tapi kali ini diledakin di laut di Indonesia. Terus nanti kita klaim sebagai buatan Indonesia. Gitu. Nah, ada satu cerita menarik sebenarnya antara dua negara ini gitu ya, yang kemudian berujung pada tidak jadinya rencana itu gitu, karena Bung Karno keburu dilengsarkan tahun 65 kan. Gitu. Padahal waktu itu dia sudah membentuk satu tim. Ada sekitar 5 atau 6 orang gitu, ahli-ahli fisika dari UI, dari ITB yang ditunjuk menjadi tim pembuatan bom atom, bom nuklir Indonesia gitu. Tapi tidak pernah tidak pernah ada aktivitasnya ya. Karena keburu kejadian tahun 1965 itu gitu. Nah, masuk zamannya Orde Baru, LTA ya, Lembaga Tenaga Atom yang tadinya udah berubah menjadi Badan Tenaga Badan Tenaga Nuklir Nasional, ya kan, Batan kan, berubah orientasi menjadi lebih ke ke tujuan-tujuan pembangunan, ya kan. Dan pada saat itu Indonesia sudah punya 2 reaktor, ya, skala kecil ya, skala mikro gitu, yang di ITB, dan satu lagi itu tahu nggak di mana? Di Jogja. Ya, kan dulu jurusan nuklirnya cuma ada di Jogja dulu. Betul, betul. Dan yang di Jogja itu diberi nama reaktor Kartini. Gitu. Itu posisinya di UGM situ? Enggak, ya di luar. Di luar ya? Di luar. Nah, zamannya Habibie, pembangunan PLTN ini dilihat sebagai sesuatu yang perlu dilakukan secara serius. Ya kan? Nah, sebenarnya sebelum Habibie masuk ke dalam kabinet Orde Baru, tahun 72 itu sudah ada upaya dari Batan untuk membangun PLTN di Pulau Jawa. Jadi mereka melakukan studi bersama beberapa negara dari Eropa, khususnya Italia sama Jerman. Tapi kemudian akhirnya pemerintah Orde Baru waktu itu tidak terlalu serius. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Ya kan? Kenapa tidak terlalu mendesak? Karena kita kaya minyak. Ngapain bikin nuklir? Ya kan, minyak tinggal gali, tinggal gali sumur, keluar minyaknya kita pakai, kita jual gitu kan. Nah gitu. Beda sama Korea, sama Jepang. Mereka nggak punya minyak. Jadi ketika mereka mulai riset nuklir tahun 50-an, itu tujuan awalnya itu udah jelas, ingin membangun PLTN. Dan di Jepang salah satu PLTN yang besar yang mereka bangun itu tahun 72 adalah Fukushima. Yang kena kemarin kan. Kena tsunami. Benar, betul. Itu kalau nggak salah yang kedua atau ketiga PLTN yang mereka bangun. Nah, kalau di Korea mereka juga mulai membangun PLTN tahun 70-an. Nah, Indonesia itu tahun 72 udah mulai upaya tapi nggak kejadian, ya kan? Nah, kemudian akhirnya Batan waktu itu tidak terlalu optimis untuk membangun PLTN, dan aktivitas riset nuklir kita lebih pada hal-hal yang bersifat non energi, misalnya untuk pertanian, kedokteran dan sebagainya gitu ya. Nah, tahun 90 Habibie melihat bahwa PLTN ini kayaknya udah saatnya nih, karena tahun 80 kan sempat krisis minyak juga kan, ya kan? Karena ternyata harga minyak itu tidak stabil, ya kan? Ketika minyak turun, kemudian kita butuh tambahan energi dari dari sumber yang lain. Dan ketika kita udah mulai impor nih. Nah, betul, ya kan? Jadi Pak Habibie ngelihat bahwa untuk ke depan ini mau nggak mau kita harus masuk nuklir, ya kan? Nah, tahun 90 awal udah ada upaya baru lagi gitu. Jadi ini the second try gitu. Kalau first try-nya kan di awal 70-an, second try-nya di 90-an. Dan kali ini Jepang yang sudah sangat maju industri nuklirnya itu datang ke Indonesia membantu. Ini Jepang yang masuk nih. Betul, lewat ada satu nama sama company namanya JEP, kalau nggak salah JEPCO, saya lupa. Japan Energy Power something like that gitu. Mereka datang bantu bikin proposal, dan mereka udah
riset tuh sudah melakukan studi-studi lokasi siting ya di beberapa tempat di seluruh Pulau Jawa, khususnya di daerah pantai karena kan PLTN ini butuh air laut untuk pendingin kan. Akhirnya ada 5 lokasi shortlisted, lalu kemudian mereka studi lebih lanjut dan akhirnya dapat 1 lokasi yang menurut mereka paling pas, paling sempurna untuk membangun PLTN, yaitu di Semenanjung Muria. Muria, benar-benar ya. Muria ini Rembang ya? Rembang. Rembang. Ya. Di Semenanjung Muria, jadi kan di situ ada 3 kabupaten kan, Jepara, Kudus, sama Pati. Oke. Nah, jadi waktu itu Batan membangun satu stadion cuaca, bukan stadion ya, apa namanya, stasiun lah. Stasiun cuaca, bukan stadion, memang gede gitu ya. Stasiun cuaca di ujung Semenanjung Muria itu yang nantinya akan dipakai sebagai lokasi pembangunan PLTN, ya kan. Nah, jadi proposalnya udah lengkap nih, ya kan. Dan Habibie udah oke gitu. Apalagi pada saat itu tahun 95 Habibie tuh senang banget karena N250 sudah terbang. Iya. Ya kan, senang banget. Capaian ya. Betul. Nah, begitu proposal diajuin ke Pak Harto, Pak Harto bilang jangan dulu deh. Apa nih? Nah, sebenarnya tidak ada. Apa bisik-bisik? Nah, saya nggak ngerti. Kenapa akhirnya Pak Harto bilang jangan dulu. Mungkin ada pertimbangan kesiapan masyarakat. Mungkin juga karena Pak Harto waktu itu belum benar-benar melihat kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengembangkan nuklir. Mungkin juga dia khawatir dengan resiko dan sebagainya. Kita nggak tahu, ya kan. Akhirnya proposalnya ditunda. Oke. Ditunda. Ini kayaknya perlu diulik juga nih kenapa Pak Harto kan ngambil keputusan pasti dia dengar orang. Pasti. Ini kan keputusan yang harus diambil oleh kepala negara. Apakah pembisiknya Pak Emil Salim? Kita nggak tahu nih. PLT di mana-mana itu keputusannya itu berujung pada kepala negara emang. Kepala negara. Ya kan. Kecuali di Amerika. Di Amerika kan pemerintah federal. Ya kan. Tapi kalau di Jepang itu langsung Perdana Menteri. Ya kan. Nah, Habibie juga nggak bisa apa-apa pada saat itu. Akhirnya pembangunan PLTN pertama di Indonesia yang tadinya itu rencananya ada 4 reaktor, malah 4 reaktor. Luar biasa. 4 reaktor kapasitasnya itu 4.000 megawatt total. Jadi 1.000 masing-masing gitu. Iya. Ya kan? Tapi kemudian akhirnya nggak jadi. Batalin. Ya udah, tertunda lah. Ya kan? Dan kemudian butuh waktu beberapa lama sebelum akhirnya pemerintah Indonesia mulai tertarik kembali untuk mengembangkan dan membangun PLTN. Ya, itu dimulai zamannya Pak SBY. Pak SBY mulai lagi nih? Iya. Nah, ini apa? Jepang lagi? Yang ini. Yang menarik begini sebenarnya. Jadi tahun 2002 Presiden Indonesia pada saat itu adalah Gus Dur. Gus Dur kan anti nuklir. Iya dong. Tahun 95 dia ikutan tuh demo di Muria. Pokoknya nggak bisa nuklir. Pokoknya nggak bisa. Dia sampai ngotot dan sampai kalau nggak salah mogok makan, ikutan mogok makan waktu itu. Iya. Tapi tahun 2002 ketika dia jadi presiden ya, dia didatangi sama Direktur International Atomic Energy Agency. IAEA yang dunia. Al-Badrai. Nah, itu orang Mesir, saintis dan politician gitu. Datang ketemu sama Gus Dur, ngomong dalam bahasa Arab. Bla 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 bla. Oke. Boleh. Jadi Al-Badrai datang. Jadi ujungnya ini rahmatan lil alamin gitu. Akhirnya Gus Dur oke. Benar. Jadi Al-Badrai datang ngomong dan membujuk Gus Dur dengan bilang bahwa jangan khawatir lah, situasi risiko nuklir itu udah relatif minimal. Yeah. Tahun 95 itu mungkin masih ada trauma Chernobyl kan. Oh iya, Chernobyl bocor bocor ya. 1984 ya kan. Bocor. Betul. Nah. Ya kan. 20 tahun kemudian mungkin ke trauma itu udah berkurang. Jadi Al-Badrai datang ke Indonesia ketemu Gus Dur bilang ya udah kalau gitu kita coba studi dulu gitu. Nah dibuatlah satu studi yang dipimpin oleh Batan
Dan ketika Pak SBY jadi presiden, ya dia mendorong ini dengan sangat antusias. SBY kan butuh figur internasional untuk lingkungan juga. Benar, betul sekali. Dia kan cukup cukup concern lah dengan permasalahan lingkungan. Ya. Nah, dan kebetulan waktu itu yang jadi Mendristiknya adalah seorang menteri yang sangat pro nuklir. Siapa menterinya waktu itu? Siapa? Kusmayanto ya? Pak Kusmayanto Kadiman gitu. Iya. Karena Batan kan di bawah Kemendristek kan. Oh gitu ya? Iya. Oh ini diam-diam. Saya ketemu Pak Kusmayanto Kadiman itu di sana di Jepara. Waktu dia datang kemudian memberi semacam pidato tentang pentingnya pembangunan PLTN di Jepara untuk Pulau Jawa gitu. Dan kemudian berujung pada penolakan pembangunan PLTN dengan dikeluarkannya fatwa oleh PCNU Jepara yang mengatakan bahwa nuklir itu haram. Itu 2007 itu. Jadi resistennya kuat banget. Tetapi di sisi lain pemerintah sebenarnya udah siap loh. Ya kan? Udah siap dan semua sarana dan prasarana udah ada perencanaannya yang cukup baik. Ya, dan kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, Batan ini sudah punya sejarah penelitian teknologi nuklir itu sejak tahun 50. Jadi ahli-ahlinya banyak. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, ya, negara yang paling maju dalam bidang riset nuklir, riset dan teknologi nuklir itulah Indonesia. Malaysia lewat, Thailand lewat. Termasuk kan ya situ yang pengamat militer yang bapaknya Bakri, siapa lupa yang cewek itu loh. Oh iya. Nah, itu kan Bakri itu kan kerjanya di Batan itu. Oh, oke, saya nggak tahu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, saya nggak khawatir. Banyak orang-orang pintar di Batan gitu. Dokter-dokter lulusan Jepang, Amerika, Eropa, ya Jerman, Inggris dan sebagainya gitu. Belum lagi yang di kampus, di UI, ya di ITB, ya kan. Tapi yang menjadi masalah waktu itu adalah kekhawatiran tentang resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah di dalam mengelola teknologi berisiko tinggi ini gitu. Jadi bukan soal SDM tapi soal institusinya. Ya, jadi khawatir kan waktu itu kan salah satu yang menjadi faktor penyebab tingginya resistensi masyarakat karena adanya beberapa peristiwa-peristiwa kecelakaan. Transportasi publik, ya kan, kereta, kemudian bis, belum lagi pesawat terbang. Jadi orang khawatir, lu ngurusin pesawat terbang aja ngaco, sekarang ngurusin PLTN. Dan waktu itu juga pesawat banyak yang jatuh juga ya. Nah itu kan waktu itu kan pas pasca liberalisasi industri aviasi kita kan. Jadi regulasinya itu tidak terlalu ketat sehingga pengawasannya juga lemah gitu kan. Akhirnya banyak yang jatuh dan sebagainya gitu. Sekarang alhamdulillah udah mending kan. Cuma pada saat itu konteksnya memang sangat berbeda sehingga resistensi masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Jepara itu sangat kuat. Ya salah satunya ya itu tadi munculnya fatwa haram dari PCNU Jepara. Tapi kan PCNU nggak sendirian, itu pasti dia ada dari PBNU. Saya ada loh pada saat mereka lagi Masul Basail itu ada di situ gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita baca hasil musyawarahnya mereka, mereka mengatakan pembangunan PLTN itu haram di Jepara. Kalau di Jogja bukan urusan kita. Karena kan PCNU otoritasnya kan di Jepara doang kan. Kalau mau di mana di Pati atau Kudus sih silakan aja gitu. Jadi istilahnya itu NIMBY, not in my backyard. Itu kan istilahnya gitu. Dan ya udah sampai sekarang akhirnya pembangunan PLTN tertunda padahal waktu itu rencananya 2012 itu sudah mulai beroperasi. Oke. Nah kalau kita hitung sekarang nih, Bung Aso, ini gimana tingkat apanya? Apakah sekarang udah mulai dibutuhkan apa enggak nih? Nah, ini jadi pertanyaan menarik gitu, karena ketika kita menghadapi krisis
iklim yang sekarang terjadi, kita tidak bisa menyangka lagi gitu kan. Hawa panas meningkat, lalu kemudian permukaan laut itu terus naik, ya udah kelihatan gitu dampaknya. Bukan cuma data dalam bentuk dalam bentuk paper gitu, tapi kita bisa lihat bagaimana kota-kota di pesisir pantai utara itu tenggelam. Gitu kan. Jadi kita harus mengantisipasi ini gitu, dan salah satunya adalah dengan menggunakan energi yang jauh lebih aman buat lingkungan, ya kan. Nah, memang nuklir itu menjadi salah satu alternatif yang sangat sangat tempting gitu ya, sangat sangat menarik ya, sangat menggiurkan. Kenapa saya bilang sangat menggiurkan? Karena teknologinya udah ada, ya. Lalu kemudian harga energinya juga itu relatif murah, ya kan? Bahkan bisa lebih murah dari beberapa jenis energi yang lain gitu, termasuk fossil fuel, dan bahkan dan tentunya lebih murah daripada renewable, ya kan? Sampai sekarang kan. Cuma satu aja kendalanya, risiko. Iya, jadi masalah safety kan. Iya, jadi pasca Fukushima tahun 2012 itu beberapa negara itu mengambil keputusan untuk melakukan phasing out energi nuklir mereka, termasuk Jepang, Jerman, lalu kemudian Prancis. Ya, Prancis itu adalah negara dengan pembangkit nuklir yang paling besar kali ya, paling gede deh ya. Dengan komposisi energi nuklir paling besar, itu sampai 77% dari bauran energi mereka gitu. Kan. Yang kedua besar itu adalah Korea. Korea juga besar. Korea itu 44%. Iya. Baru kemudian beberapa negara lain, Amerika itu 22, bahkan sempat turun. Tapi waktu zamannya Obama mereka coba naikkan lagi, makanya ada beberapa program pembangunan PLTN baru di Amerika. Nah, India itu paling 2%, kemudian Cina itu gila itu. Cina itu membangun 50 biji PLTN dalam waktu yang bersamaan. Nah, PLTN ini kan harus di pinggir laut ya, karena dia butuh air untuk itunya kan, untuk coolingnya kan. Betul. Pinggir laut atau di pinggir sungai atau apalah, pokoknya ada sumber air. Gitu. Kayak gitu. Nah, Indonesia tadinya mentargetkan memasukkan energi nuklir di dalam bauran energi kita sebesar 2%. Gitu. Dan itu yang tadinya ditargetkan dilakukan pada eranya Pak SBY. Tapi setelah sekarang ya agak sulit lah. Tapi ada satu hal yang membuat ini mungkin menjadi lebih sulit. Yakni lembaga yang tadinya mempromosikan dan mendorong pembangunan PLTN itu sudah nggak ada. Ya kan jadi BRIN. Nah, Batan itu udah hilang. Dan itu sangat disayangkan gitu, karena ini kan lembaga yang kita bicara sedikit panjang kan. BRIN, Bung Hasan. Ini fatal atau gimana sih sebenarnya menyatukan ini? Ini ekosistem kan ya dia bisa tumbuh sendiri, ini kan disatukan. Jadi ada mungkin kesalahpahaman mengenai model institusi sains ya di negara-negara luar, khususnya yang menjadi rujukan dalam pembentukan BRIN. Rujukannya apa sih? Chinese Academy of Science. Oh, Chinese Academy of Science. Oke. Ya. Nah, Chinese Academy of Science, dan itu yang diakui oleh Bu Megawati, ya kan? Ketika mendorong pembentukan BRIN. Dan katanya itu ada model seperti itulah yang diinginkan oleh Bung Karno. Ya kan? Tapi dia lupa sebenarnya di Bung Karno itu sudah membuat itu. Namanya LIPI. LIPI kan? Namanya LIPI. LIPI itu tahun 50-an udah dibentuk Bung Karno yang sebenarnya modelnya menyerupai Chinese Academy of Science. Makanya LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya kan? Tapi kemudian zamannya Orde Baru ya, beberapa lembaga-lembaga baru itu muncul. Salah satunya BPPT. Ya. Lalu kemudian Batan sudah ada, Lapan juga sudah ada. Lapan itu tahun 50-an loh mulai. Jadi Lapan sama Batan itu sama zamannya gitu ya kan. Lalu kemudian ada Eijkman tahun 90-an. Ya, Eijkman tuh. Kan? Jadi banyak. Nah, ini semua dilebur menjadi satu yang akhirnya membuat kepala BRIN-nya juga kerepotan gitu ngurusnya gitu. Karena coba bayangin, ada sebuah lembaga riset yang harus mengurus begitu banyak orang
Begitu besar jumlah peneliti. Tahu nggak berapa jumlah peneliti sekarang di bawah BRIN? Iya, ratusan ribu lah. 15.000. 15.000. Iya. Oke. Kan yang departemen Litbang juga masuk kan? Iya kan. Dan sampai sekarang udah 2 tahun kita belum melihat hasilnya. Iya. Bahkan yang muncul itu ya cerita-cerita tentang ketidakberesan di dalam BRIN gitu. Tapi ini kayaknya butuh episode tersendiri gitu. Kita balik ke nuklir tadi. Tapi balik ke nuklir lagi. Nah, apa konsekuensi dari peleburan atau penghilangan Batan oleh BRIN gitu? Jadi nuklirnya kehilangan fokus kan? Benar, dia kehilangan fokus, dia kehilangan otoritas. Ya kan? Sekarang otoritasnya itu cuma sangat kecil di bawah BRIN. Jadi BRIN menentukan dulu dia selevel kementerian. Dia lebih lincah dulu. Benar. Jadi lebih gampang gitu untuk bernegosiasi dengan kementerian lain. Lalu kemudian mendapatkan sumber daya dari luar dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Ini kan hantunya dia menjadi unit, riset unit itu apa gitu. Hantunya penelitian ini kan birokrasi sebenarnya. Iya. Ya kan? Jadi nggak lincah. Itu yang ditambah itu yang diperburuk oleh BRIN gitu. Oke. Iya kan, kasihan kan orang-orang Batan ini kan. Tiba-tiba mereka menciut gitu organisasinya gitu. Iya. Nah, kita balik ke nuklir. Suatu titik nanti ini akan kejadian nih kita ya. Nah, masalahnya gini, pasca pembatalan pembangunan PLTN di Muria sampai sekarang ya. Itu sudah ada beberapa upaya. Tadinya rencananya mereka mau bangun di Bangka Belitung. Di Pulau Bangka. Oh iya. Pernah juga studi. Ada satu lokasi namanya Mentok kalau nggak salah ya. Di mana rencananya mereka akan membangun satu PLTN dengan kapasitas 1.600 megawatt. Di mana 600 itu atau 400 dipakai buat seluruh Bangka. Sisanya dialirin ke Sumatera. Ya kan, jadi mereka tinggal tarik kabel. Nah, on grid lah. Betul. Jadi ada satu lokasi yang sangat dekat dengan dengan daratan Sumatera. Gitu. Selat itu. Betul. Tapi itu tidak dapat restu juga, ya kan, nggak dapat restu. Dan kalau nggak salah waktu itu mereka udah cari bantuan kemana-mana, ya. Jepang juga udah mulai pesimis dengan Indonesia. Ya tadinya mereka mau bantu loh. Yang di Jepara itu, lalu kemudian yang di Jepara ya sampai tahun 2007 itu mereka udah mau bantu, termasuk Korea. Korea itu udah siap. Jadi mereka udah masukin proposal ya yang sangat kompetitif, lebih murah harganya dibanding reaktor Jepang. Jadi tahun 2010 ya, saya ke Korea dan ketemu sama salah satu manajernya di KEPCO, namanya KEPCO Korean Energy Power Company. Terus dia tanya, "You're from Indonesia?" "Yes." "What's going on with your government?" "We're waiting, their approval. We're ready to help you." Saya bilang, "Well, I'm not in charge for the nuclear project." Ya, kayak gitu. Jadi mereka udah siap banget gitu. Iya. Ya kan? Tapi akhirnya nggak jadi. Nah, Korea sebenarnya banyak juga, misalnya kayak gasifikasi dari batu bara, mereka juga pengen masuk loh. Korea kan punya, mereka udah sangat maju di bidang energi, energi baru dan terbarukan kan. Iya kan. Jadi ya itu. Nah, sekarang kendalanya adalah bagaimana mengumpulkan kembali resource yang tadinya ada tapi kemudian udah tercerai-berai. Iya. Gitu, ya kan? Kayaknya kehilangan semangat nih. Iya, dan BRIN udah terlalu banyak mikirin masalah gitu. Ya kan? Kayak gitu. Jadi agak susah. Jadi ada faktor kelembagaan di situ yang menurut saya jadi kendala. Di sisi lain tentu juga kita harus meyakinkan banyak orang bahwa pilihan nuklir itu adalah pilihan yang relatif aman gitu. Tapi juga sebenarnya bukan soal masalah keamanan dan keselamatan, tapi juga masalah ekonomi karena masih ada beberapa kekhawatiran bahwa energi nuklir itu tidak semurah yang diasumsikan. Karena ada beberapa proyek pembangunan PLTN di negara-negara luar seperti di Finland sama Inggris yang kemudian akhirnya mangkrak dan terlalu besar biayanya. Gitu. Ada case begitu ya? Betul gitu. Jadi ini nggak gampang juga. Di sisi lain tentu Cina masuk lagi jadi Cina itu udah menjadi
global power dalam sektor energi. Cina ini problemnya, kalau dia nggak masuk, ya ekonomi di Cina nggak bergerak juga, makanya dia butuh gurita tangan-tangan kemana-mana. Yang sangat agresif sekarang itu dalam menjual teknologi nuklir mereka itu ada 2 negara, Cina sama Rusia. Ya. Rusia itu Rosatom itu udah kemana-mana nawarin gitu. Ya kan sempat juga ke Singapura dan Indonesia juga. Saya tahu mereka sangat antusias gitu. Tapi tentu aja belum ada tanda-tanda dari pemerintah saat ini yang menunjukkan keinginan untuk membangun PLTN. Oke, ini kita tunggu nih semangat ini setelah presiden baru nanti terpilih. Betul. Ya. Bung Aso ya? Ya. Oke. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Asosiat Profesor Zulfikar Amir bercerita latar ya gimana ide pembangkit nuklir itu setelah digagas sejak tahun 50 dan Bung Karno terlibat dan sampai saat ini belum terrealisasi. Kita berharap presiden baru, cara pandang baru, dan nuklir adalah solusi yang baik untuk Indonesia, untuk industrialisasi Indonesia, dan juga untuk mengatasi masalah-masalah iklim di Indonesia. Kita bisa lihat Semarang yang terendam, mungkin juga Jepara sekarang sudah terendam, Muria juga terendam ya. Ini bisa menjadi solusi agar Indonesia lebih go green dan teknologi energi Indonesia akan lebih baik. Sahabat MB, inilah Asosiat Profesor Zulfikar Amir. Terima kasih.